siswi SMPK Penabur. Apa kabar nih untuk kita semua? Apakah kalian semua senang? Sedih? Bete? Emoji apa nih yang cocok dengan wajah kamu sekarang? Semoga kamu senang ya, seperti saya hari ini. Hari ini senang sekali rasanya bisa diberi kesempatan untuk kembali belajar pendidikan agama Kristen. Untuk itu, kita berdoa dulu yuk sebelum belajar. Tuhan Yesus, terima kasih untuk segala kebaikan yang boleh kami terima dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih kalau kami boleh beristirahat semalam dan menikmati indahnya hari di pagi ini. Terima kasih juga Tuhan untuk kesempatan hidup, kesempatan belajar, kesempatan berkarya yang Tuhan berikan pada kami. Ya Tuhan, kami berdoa untuk proses belajar dan mengajar secara online yang akan kami lalui ini. Kami berdoa untuk Bapak dan Ibu guru yang mengajari kami. Berikanlah kiranya kepada mereka semua kekuatan, kesehatan, kemampuan untuk mengajari kami di situasi yang menyulitkan ini. Pun kami Tuhan, berikan pada kami kesetiaan untuk belajar di tengah kondisi ini, agar dimanapun kami belajar dan mengajar, nama Tuhan dapat dimuliakan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Hari ini kita akan bicara soal kesabaran. Wah. Nah, di zaman sekarang tidak mudah loh menemukan orang yang sabar. Bener nggak? Kebanyakan orang tergesa-gesa, mau cepat selesai, dan asal-asalan ketika mengerjakan sesuatu. Apakah kalian seperti ini juga? No, God! No, God, please, no! 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 Biasanya ketika ngomongin soal kesabaran ada yang bilang yang sabar ya, atau sabar juga ada batasnya. Ini membuat kita bertanya-tanya, apa sih sebenarnya kesabaran itu? Dalam bahasa Yunani, makrothumia artinya sikap kesabaran yang begitu besar dan hati yang panjang sabar. Ini salah satu kata yang biasa dipakai untuk ngomongin soal kesabaran. Nah, selain itu ada kata hupomone yang artinya sabar dalam hal menanggung penderitaan yang di dalamnya terkandung sifat ketabahan dan ketekunan. Nah, apalagi di situasi sekarang, kita tahu bagaimana pandemi COVID-19 membuat dunia menjadi kacau dan banyak orang tidak bisa sabar. Semua yang cepat, instan, dan tidak perlu proses panjang menjadi hal yang semakin digemari sekarang ini. Lalu, banyak hal dijadikan alasan untuk marah-marah. Wah! Marah sama papa, sama mama, sama adik, bahkan sampai memarahi Tuhan karena tidak sabar. Itu terjadi karena kita merasa cemas loh. Selain itu juga jenuh di rumah terus. Aku bosan cuma dasaran, ngurus cucian dan juga setrikaan. Sudah puas rebahan, semua dibeli online. Kuota pun pas-pasan, aku sudah gak tahan. Jika corona berlalu, pastilah aku jalan-jalan melulu. Jiwa ini meronta, pengennya nge-mall aja. Tuhan tolonglah hamba, lama-lama aku bisa gila. Gila. Gimana caranya bisa sabar dengan perbedaan pendapat sama orang tua lagi? Dengan apa yang terjadi di seluruh dunia saat ini, mungkin kita akan merasa stres dan gelisah. Kalian ingat, ini adalah pembelajaran kita kemarin. Pembelajaran sebelumnya sudah membahas, meski kita dalam situasi yang sulit, banyak hal yang bisa kita pelajari darinya. Jadi nggak usah cari-cari alasan lagi ya.
Maka timbul pertanyaan, mengapa kita harus bersabar? Tentu jawabannya adalah karena Tuhan Yesus sendiri sudah memberikan teladan tentang kesabaran. Ia sabar menanggung apa yang tidak seharusnya ia tanggung demi menyelamatkan kita. Nah, arti sebagai seorang Kristen adalah pengikut Kristus. Itu sebabnya sebagai pengikut Kristus kita harus meneladani Kristus. Hal ini dapat kita baca sendiri di Alkitab dari surat Ibrani 12 ayat 2. Yesus mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Setelah itu kemudian kita bertanya-tanya, bagaimana ya caranya saya menunjukkan kesabaran? Pertama adalah dengan bersyukur. Kedua, belajarlah memahami bahwa rancangan Allah dalam hidup kita selalu baik adanya. Ketiga, tentu kita harus selalu ingat janji Tuhan dalam hidup kita. Semoga kita bisa sabar ya. Seperti contoh yang satu ini, kita lihat sama-sama ya. Nah, ini adalah video yang harus kita saksikan bersama. Di video ini terlihat seorang anak laki-laki dan seorang anak perempuan yang sedang memungut botol kosong. Wah, lihat bagaimana dia mengangkat botol kosong itu. Pasti berat ya. Rupanya, dua orang anak ini adalah kakak beradik. Mereka tinggal berdua saja. Iya, mereka tinggal berdua. Entah di mana orang tuanya. Mungkin sudah meninggal atau tidak diketahui keberadaannya. Meski begitu, mari kita lihat bagaimana si kakak merawat adiknya. Dengan sabar, dengan tekun, dengan kerja keras, ia merawat adiknya. Meski ia di situasi yang berbeda dengan anak-anak kebanyakan, ia tetap melakukannya. Biasanya anak seusianya bermain, tapi si kakak harus bekerja. Bekerja di rumah, bekerja juga di luar untuk mencari kehidupan bagi adiknya dan dirinya sendiri. Selain itu, video ini memperlihatkan seorang pria yang sedang memandikan ibunya. Seperti yang terlihat, pria ini adalah pria dewasa dan ibunya adalah seorang lansia. Nah, si pria yang adalah seorang anak ini dengan tekun, dengan sabar, dengan kerja keras merawat ibunya. Sambil kita tetap menyaksikan video ini, mari kita ingat-ingat, apakah kita melakukan hal yang serupa pada orang-orang yang kita kasihi? Apakah kita melakukan hal yang serupa pada orang tua kita? Atau jangan-jangan selama masa ini kita seringkali malah marah-marah atau malah kesel karena kita tidak keluar rumah, tidak bertemu teman-teman, tidak ke sekolah, dan banyaknya alasan lain. Sudahkah kita dengan sabar jadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita? Menjadi berkat bagi orang tua kita? Kiranya Tuhan memampukan kita untuk sabar dan menjadi berkat bagi banyak orang di sekitar kita. Tuhan Yesus memberkati. Yang menjagamu.